Dihormati. Pada kesempatan ini saya mungkin kalau dari mentor ada Dek Cahyo ya yang sudah hadir ya. Jadi Dek Cahyo. Ya, Pak Cahyo, Pak Hari. Juli mungkin menusul. Kalau bisa Pak Hasan syukur, kalau bisa bergabung beliau. Ya, seperti tadi disampaikan Aldi ya. Jadi kita topik pada malam ini adalah introspeksi gitu ya. Saya lebih senang dengan bahasa itu karena kita sudah berjalan nih investasi selama setahun ya, dari Januari 2021 sampai hari ini tadi. Hari ini adalah tutup bursa ya. Tutup bursa. Tutup bursa itu bagi para investor ya dan juga para pelaku pasar merupakan satu acara yang sangat ditunggu-tunggu biasanya ya. Nah, karena kita ingin tahu berapa IHSG yang terjadi ya pada akhir tahun ini. Ya, kita biasanya kalkulasi berapa persen dari kenaikan dibandingkan awal tahun ya. Nah, semuanya adalah kita bisa lihat bersama-sama. Hari ini, kalau saya tarik ke belakang year to date-nya, itu IHSG naik 10%, 10,08% ya. Artinya apa? Secara umum tumbuh IHSG kita ini, ya, tumbuh dari awal tahun 2021 sampai hari ini. Itu rata-rata 10,08% lah. Masih bagus lah dibandingkan dengan bunga obligasi negara maupun apalagi deposito ya. Kalau ditaruh deposito kan sekitar 4% setahun. Nah, di bursa itu kalau kita ukurannya IHSG, kita bisa tumbuh 10%. Nah, biasanya bagi investor ya, kita atau para fund manager itu punya satu perbandingan ya. Contoh mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu ini hasil investasinya kita bandingkan aja apakah lebih tinggi dari IHSG atau di bawah IHSG atau samalah kira-kira seperti itu ya. Nah, itu yang bisa sebagai salah satu ukuran gitu yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, nggak tahu apakah Bapak Ibu itu juga melakukan hal itu enggak. Tapi saran saya adalah kita selalu evaluasi, introspeksi ya. Berapa sih nilai portfolio kita waktu dimulai dulu? Sekarang berapa? Itu kan akan nampak tuh hasil investasinya ya, gitu. Baik itu yang sudah terrealisir maupun yang belum terrealisir. Ada yang mengakui cash basic, artinya benar-benar uang yang sudah saham yang sudah dijual, untung berapa atau rugi berapa dikompensasi. Nah, kalau dulu misalnya uangnya taruhlah 100 juta, sekarang sudah tarik kira-kira 15 juta, ya itu yang hasil investasinya, gitu kan. Kalau itu menurut cash basic istilahnya ya, artinya uang yang benar-benar dijual dan uangnya ada. Cuma mungkin juga akan berbeda dengan investor yang long term gitu ya, yang nggak pernah dijual belikan, disimpan aja. Nah, itu bisa dilihat dari nilai pasarnya, harga pasar pada posisi saat ini. Kalau dulu misalnya belinya 100 juta, sekarang udah berapa nilai pasarnya? Saham-saham Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa dilihat sama-sama. Intinya, kita memang harus selalu melihat, jangan kita nggak tahu, ditanya, kamu udah berapa sih dengan investasi di saham ini? Wah, nggak tahu.
saya keluar masuk, saya nggak tahu kapan itu untung, kapan itu rugi, gitu ya. Ya mesti tahu, kita mesti tahu lah ya, mesti tahu berapa sih keuntungan kita ataupun rugi kalau memang rugi. Sehingga dari dasar itu kita bisa mengevaluasi. Oh, saya ternyata untungnya lumayan banget nih, IHSG 10%, saya bisa 25% dalam setahun ini. Bersyukurlah ya. Oh, saya nilainya sekian. Itu apa Ibu yang tahu. Ya, atau masih di bawah. Ya. Oh, IHSG 10, kok saya malah minus nih. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu semua yang akan kita gunakan untuk evaluasi. Kenapa kok begini? Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini mesti ya. Jadi jangan menjadi investor ini kan sekali lagi ya sering saya sampaikan kita bukan sedang gambling, sudah tidak ada apa hitungan-hitungan lagi, pokoknya uang masuk nanti butuh tarik. Harus ada hitungannya. Ya, harus ada hitungannya itu. Ini yang perlu Bapak Ibu lakukan saya kira ya. Jadi dengan demikian bisa ngerti oh hasil investasinya sekian gitu. Kalau masih kurang kan juga kita harus introspeksi. Dulu saya taruh uang 100 juta. Kok sekarang hitung-hitungan tinggal 60 juta ya portfolio kita. Saya nggak pernah tarik ini. Oh, berarti rugi dong 40 juta. Ya harus kita sikapi dengan jujur ya. Dan kenapa bisa seperti itu? Itu masalahnya kan. Oh iya ya, ternyata saya kemarin strategi tradingnya atau strategi investasinya seperti ini. Ternyata hasilnya kok begini. Ya. Nah, itu harus dievaluasi. Oh, kalau gitu saya salah ya. Transaksinya caranya seperti ini. Pilihannya begini, strateginya begini. Oh, salah saya ya. Oh mungkin saya terlalu banyak menggunakan apa margin, saya pilihan sahamnya yang begini, oh, ternyata nggak sesuai gitu. Nah itu ya Bapak Ibu sendiri yang tahu, ya harus jujur gitu dengan diri sendiri gitu. Jadi jangan malu untuk pada diri sendiri. Kalau memang salah ya harus diperbaiki. Oh berarti saya nggak boleh begini terus, gitu. Ya kan? Jadi karakter-karakter trading Bapak Ibu ini sudah benar atau salah ya. Itu harus kita ketahui. Kalau sudah benar ya lanjutkanlah ya. Lanjutkan terus. Nah, kunci-kuncinya kan memang sering saya sampaikan sebagai mentor ya. Saya ini kan cuma bisa mengarahkan gitu ya. Saya katakan bahwa sebagai guru ya yang penting Bapak Ibu bisa baca tulis begitulah ya. Nah, kalau soal rekomendasi saya juga bisa salah gitu kan. Nah, tetapi cara transaksi cara berinvestasi itu dari pengalaman-pengalaman kami dengan para mentor ini bisa kita sampaikan lah ya. Dan juga pada teman-teman yang sudah senior boleh menyampaikan oh begini begini gitu ya. Nah, memang karakter itu bisa berbeda-beda ya. Jadi misalnya si A men-advise begini, itu bisa benar bisa salah gitu untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kok katanya suruh ini di sana untung, saya nggak untung. Disuruh beli misalnya saham A, B, C bisa untung, saya nggak bisa untung tuh beli saham itu. Iya memang kan kita nggak bisa ikutin terus. Ya misalnya contoh, misalnya saya nih, oke saya rekomendasi saham ini, misalnya nih, oke tapi hanya dikatakan sahamnya, pakai strateginya bisa berbeda di dalam perjalanan itu. Mungkin saya turun melakukan average, turun lagi masih bisa average down, terus naik lagi, saya jual lagi, gitu kan. Tapi itu kan nggak bisa diceritakan begitu terus, gitu. Tidak bisa, oh ini saya sedang beli sekarang, oh saya average down lagi. Nah itu kan di dalam perjalanan pasar kan nggak mungkin ya kita terus seperti itu. Nah mungkin tapi salah satu pihak lain beli sekali selesai, nggak ada average down, nggak ada cut loss dulu misalnya, itu nggak ada. Nah ini kan bagian dari strategi. Sahamnya bisa sama, hasilnya belum tentu sama. Itu jadi saya lebih baik ya caranya saja gitu, caranya saja ya strategi-strategi investasinya.
terutama di sini Bapak Ibu atau adik-adik yang baru gabung ya atau menjadi investor baru itu eh, jangan sungkan ya belajar, belajar dan belajar. Karena percuma kalau hanya menggunakan kemampuan keuangan saja. Maaf ya. Ya. Ini bukan apa-apa, ini adalah kritikan. Anda punya uang 10, 100, 1 miliar gitu, tapi tanpa belajar dengan pengetahuan yang benar, percuma. Bisa habis. Benar gitu. Ya, jadi ini adalah butuh pengetahuan investasi ini. Oh, caranya seperti ini. Saya berkali-kali ya. Saya berkali-kali menemukan satu teman-teman investor yang saya advice gitu ya, Mbak begini begini. Nah, tapi ya ada yang mau, ada yang enggak, ya itulah hak mereka. Tetapi saya sih ya sebagai mentor gitu ya, ya pingin lah ya, pingin komunitas investa para member ini juga nasabah-nasabah BNI Sekuritas Semarang itu ngerti gitu loh, ya bagaimana investasi yang benar. Kalau mau investasi menengah seperti apa, panjang seperti apa, atau mau trading harian harus seperti apa, itu kan ada ilmunya gitu. Tidak hanya sekedar aja untung-untungan begitu. Ya itu salah kalau begitu. Memang ada kok. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Nah, makanya inilah satu satu evaluasi ya bagaimana nilai, kan kita hanya bicara dengan nilai portfolio Bapak Ibu, ya kan kita nggak tahu cerita si A, cerita si B, itu kan nggak ngerti. Tapi yang penting Bapak Ibu bisa menilai portfolio masing-masing, ya itu yang kami harapkan ya pada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu itu nyaman di dalam berinvestasi ini. Itu. Nah memang kalau kita lihat di tahun 2021 ya, saya mengakui lah susah sekali, ya susah sekali memprediksi saham dulu ya. Ya bukan dulu gampang enggak, tapi relatif ini lebih sulit menurut saya. Nah, karena susah kan kita menebak indeks harga saham aja susah gitu. Harga saham juga gitu, terus naik turun lagi, turun naik begitu, itu volatilitasnya itu yang susah diduga. Nah, apakah yang salah siapa gitu kan pertanyaannya. Jadi saya katakan tadi bahwa sekali-sekali nggak boleh nyalain pasar. Pasar boleh jelek iya, pasarnya sedang buruk iya. Nah, tapi kalau sedang buruk kita mesti ngapain? Pasar bagus kita mesti ngapain? Jangan udah saya rugi, pasarnya jelek. Ya jelek, kalau jelek ya kita mesti gimana? Gitu kan. Apakah diam dulu atau keluar dari pasar dulu atau strateginya bagaimana dulu? Itu kan tahu kan. Jadi kita harus lakukan apa? Nah, saya katakan memang begitu ya. Pasar ini sedang menurut saya sulit lah, relatif sulit 2021 ini. Nah, sekarang ini kalau saya boleh ngomong apa adanya ya berdasarkan data bahwa sekarang ini pasar lebih dikuasai nilai transaksinya ya itu adalah retail, investor lokal. Kalau dulu mayoritas asing ya, tapi sekarang kita juga lebih senang ya, artinya investor lokal sudah menggeser pada posisi transaksi harian itu investor lokal lebih leader. Ya, bisa 80%, bisa 75%. Ya, itu. Nah, kalau saya pikir-pikir ini, apakah beda ya? Karena sekarang ini investor retail ini menguasai pasar, ini cara fenomenanya atau karakter transaksinya berbeda. Sehingga pergerakannya tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Pergerakan IHSG, pergerakan saham, pilihan sahamnya, ya ini berbeda. Benar, ya. Dan saya paham itu karena saya kan saya ceritakan saya udah puluhan tahun ya ada di pasar sehingga tahu bagaimana merasakan perbedaan-perbedaan itu. Oh. Nah, itulah ya sehingga perbedaan karakter ya itu akan mengakibatkan pasar yang berbeda-beda ya. Sekarang ini pada tingkat yang seperti itu. Kedua, jadi ya dari jenis investornya ya.
kedua adalah dengan banyaknya aksi-aksi korporasi dan perusahaan-perusahaan yang berbarengan IPO. Ya, seperti tulisan saya beberapa waktu yang lalu ya. Jadi tahun 2021 ini wah kejar target IPO terus begitu ya. Hampir tidak ada satu bulan yang tidak ada IPO. Ya. Semua ada IPO kan berapa dua pekan yang lalu ya udah disampaikan datanya sama Aldi ya. Sehingga itu butuh berapa triliun mulai dari apa ya waktu itu sampai saham buka ya. Itu kan terus. Ya itu udah butuh triliunan. Nah, masalahnya apakah investor bertambahnya ini membawa dana sekian triliun sehingga bisa masuk ke pasar-pasar perdana itu? Ataukah maaf, ataukah hanya jual gali lubang tutup lubang? Ya, maksudnya jual di pasar reguler saham yang sudah ada, masuk ke pasar perdana IPO, nanti IPO keluar lagi, masuk ke reguler lagi. Jadi uangnya yang ada hanya itu aja tapi muter-muter terus. Nah, belum aksi korporasi right issue misalnya. Ya, right issue kan juga beruntun nih, kebutuhannya juga banyak. Ya, jadi uang itu perputarnya ke situ antara pasar reguler ke IPO atau ke right issue. Itu juga sedang saya teliti ya, apakah ini yang menyebabkan IHSG bergeraknya seperti ini dan beberapa saham juga bergeraknya seperti ini. Itu yang kita lihat ya. Selanjutnya adalah coba kemarin di Cahyo ya menyajikan satu data. Nanti bisa ditampilkan lagi ya di Cahyo. Berapa saham yang naik spektakuler tahun ini? Ya. Berapa saham? Saya lihat ini dari 10 saham aja. Itu yang naik blue chip-nya cuma Telkom ya. Telkom sama BBCA. BBCA itu cuma naik 8%, 8,6, Telkom naik 23,6%. Ya. Ini selama setahun ini ya. Oh, ada BMRI ya, naik 11,5%. Tetapi yang lain adalah saham-saham yang kecil-kecil. Ya. DCII, ya, BBHI itu naik berapa persen itu? 4.000 lebih ya. Masa, PMTK, BEBS itu naik 5.200% ya dalam setahun terakhir ini. Ya, ada Bian. Nah, sedangkan saham-saham yang minus ya, lihat saja. Ada Unilever, itu saham emas pada zaman dulu ya. Saham yang kalau udah punya Unilever, punya HMSP ini kan saham-saham blue chip. Minus ya, minus itu. Ya. Unilever itu minus 43% setahun. HMSP minus 34%. Ya. SMGR naik minus 40%. BRIS naik 20%, minus ya 20%. Astra minus 5%. Buka yang baru saja dan IPO ya mungkin 3-4 bulan yang lalu dan itu berebut sekarang minus 49,4%. Ya, artinya apa? Kalau dilihat seperti ini terus yang salah siapa? Yang salah siapa? Ini Unilever fundamental is oke, Sampurna ya. Ini tapi harganya juga enggak malah turun. Ya, malah turun. Ya, jadi dengan demikian kalau saya ini ya pribadi saya bisa menyimpulkan. Kita lihat saham ini kan banyak banget gitu loh. Jadi kita tidak harus terkunci pada kalau bahasa lamanya, udah pokoknya beli itu saham blue chip aja. Udah beli LQ45 aja. Apakah ada jaminan itu untung? Gitu kan? Kan enggak. Gitu loh. Jadi ya kita mesti melihat fakta gitu ya. Oh ini ada
saham yang sebagus ini, yang dividennya selalu tiap tahun tidak pernah bagi dividen, selalu bagi dividen. Sahamnya turun 43%. Ya, hak Sampurna juga demikian, turun. Nah, ini kan artinya tidak bisa kita kalau orang Jawa menggebyah-uyah gitu ya, disamaratakan begitu. Semua harus nanti begini, besok ya begini. Belum tentu. Bisnis ini. Bisnis itu berputar terus, yang jelek bisa jadi bagus, yang bagus bisa jadi terpuruk, ya. Atau yang bagus tambah bagus ada juga. Yang terpuruk tambah terpuruk ada juga. Ya, nah ini satu fakta gitu ya, satu fakta yang kita mesti pahami bersama-sama. Oke, sedikit lagi. Saya bicara contohnya ya. Beberapa saham yang tadinya tidur itu tahun ini 2021 bangun tidur dan lari. Ada DGIK yang tadinya jual 50 aja nggak laku, sekarang udah 200-an. Itu naik berapa persen coba? DGIK ya, Nusa Konstruksi Engineering. Kalau Bapak nggak percaya lihat YouTube saya udah ngulas pada saat harga DGIK itu mungkin di sekitar 100-an ya. Nah, itu saya sampaikan. Karena ada aksi korporasi. Ada Cepro ya, juga 50 nggak laku, sekarang udah lumayan lah 90-an begitu ya. Itu kan juga naik 100% lebih. Hampir ya. Itu kan naik ya. Kemarin saya ngulas ya di Kopi Pagi mengenai poli. Hari ini naik berapa persen? Ya. Itu ya, tapi tidak semua berhasil ya. Saya kan ada beberapa yang menurut saya ini begini, kemungkinan seperti ini. Bisa benar, bisa salah. Ya. Artinya itulah yang harus Anda lakukan sebagai investor. Aktif memilih apakah itu dengan fundamental, agro-technical, atau pakai jurus bandarmologi, ya itu gunakan ilmu-ilmu itu untuk memilih dan melakukan strategi investasi. Ya, itu pokok-pokok yang saya sampaikan ya. Intinya apa? Intinya kita memang perlu introspeksi apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum, ya, untuk berinvestasi. Karena kita kan butuh waktu lama. Ya, kalau kita dengar ceritanya misalnya Pak Gustaf gitu ya, yang begitu happy ya, wah kemarin kan baru naik pesawat dari Bali ke Jakarta mau pulang ke Sukabumi ya, baru sampai di Jakarta naik taksi udah lihat saham BRMS ya. Wah udah happy, udah untung, wah ini pesawat saya pulang balik sekalian plus makan jajan dan sebagainya sudah terbayarkan ya. Itu kan cerita-cerita happy ya. Dan tentu Pak Gustaf bukan ujuk-ujuk begitu karena sering kan Pak Gustaf itu mendapatkan cuan-cuan seperti itu kan sering disampaikan pada teman-teman. Itu bukan cerita bohong karena saya tahu hasil investasinya kan ada saya tahu karena dia nasabah saya. Sehingga barusan makanya saya lihat ya di BRMS baru jual sekian, kemarin belinya sekian. Baru belum ada seminggu udah untung sekian. Nah, itu kan belajar beliau. Ya, belajar. Nggak mungkin. Pak saya tahu persis lah perjalanan belajarnya itu mulai dari awal. Ya. Nah, itu proses belajar. Tapi di sisi yang lain, saya juga melihat orang yang ini ada transaksinya tadinya miliaran begitu. Tapi saya lihat portfolionya hasilnya kok minus terus. Itu kenapa? Dia memaksakan diri, ya, memaksakan diri tiap hari ada trading, tapi tidak tahu apa yang dia lakukan itu sudah benar atau belum. Ya, belum lagi kalau nyantol ke saham-saham dan gorengan yang di situ ada desain bandarnya, ampun deh, ya. Nah ini semua belum ya, yang bandarmologi beberapa kawan dari BNI Sekuritas ini belum saya ajarkan. Nanti saya ajarkan supaya Anda tahu bahwa di saham-saham itu kita nggak bisa tutup mata. Itu ada mafia-mafia, ada bandar-bandar yang suka menggoreng saham sedemikian rupa. Ya sehingga kalau Anda tidak jeli, Anda salah, Anda akan nyantol, rugi, ya kan? Nah, itu fakta yang perlu dipahami. Jadi jangan lugu begitu, wah pokoknya begini ini saya hajar.
oh, saya ambil sekian ribu lot pasti naik. Enggak harus begitu, ya. Dan itu bisa salah itu, ya, karena kepancing Anda secara emosional oleh para bandar-bandar itu untuk masuk begitu. Nah, ini semua adalah satu apa ya yang satu kadang-kadang merupakan satu kesalahan kita. Jadi kerugian itu diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri, bukan karena kesalahan pasarnya. Ya, jadi kesalahan kita sendiri. Itu apa yang saya ceritakan ini adalah fakta ya, apa yang memang terjadi. Jadi merupakan satu kritikan buat kita bersama. Saya juga belum tentu benar gitu ya, tetapi ya tukar pengalaman lah dari sekian lama. Oh, saya menjadi baik dari menjadi broker pada saat itu ya sampai sekarang menjadi investor, menjadi guru. Itu saya ceritain pada Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin sekilas dari saya sebelum kita diskusi ya. Saya pengen sekali Bapak Ibu itu mengutarakan dan kita jawab gitu ya. Diskusi lah. Jadi tidak monoton dari kami saja, tapi ceritakan apa yang belum Anda pahami supaya kami bisa menjelaskan. Kira-kira sih seperti itu ya untuk tahap pertama ini. Dan mungkin Pak Hasan sudah hadir belum, Aldi? Belum, Pak. Belum ya udah. Mungkin di Cahyo ya. Yang sudah ada di Cahyo ya? Oke. Oke. Di Cahyo masih monitor? Iya, Pak Ari. Ye, monggo Dek Cahyo kalau ada yang perlu ditambahkan selaku mentor Investa, apa yang perlu disikapi oleh teman-teman ini ya? Ada waktu mungkin beberapa menit supaya memberi ruang tanya jawab nanti selebihnya ke para peserta. Silakan Dek Cahyo ditambahin apa? Iya, matur nuwun Pak Ari. Jadi saya setuju dengan Pak Ari bahwa sekarang ini kalau dalam bahasa saya bahwa pasar itu pasar itu lebih dikuasai oleh behavior atau perilaku dari para pelakunya sendiri ya. Jadi dibandingkan dengan masalah rasionalitas gitu. Karena saya lihat kalau kita per hari ini saja, ini datanya sedang saya olah jadi belum saya tampilkan ya. Kalau kita lihat di sini, ini dari top gainer itu saya lihat di sini saham lapis 3 semua. Demikian juga dengan top loser di sini juga saham lapis ketiga semua. Di antara market cap yang ada tahun ini, PCA masih nomor 1, BRI, tapi mulai ada yang aneh di sini. ARTO ini saya anggap aneh ya. Karena apa? Pernya itu kalau kita lihat sudah nggak masuk akal, udah 100 lebih gitu ya. Artinya apa? Kalau per 100 lebih itu misalnya 100 itu kan akan balik modal setelah 100 tahun. Jadi di sini faktor sentimen dari para pelaku ini lebih mendominasi. Saya nggak tahu apakah ini disebabkan karena perubahan dari struktur investor di Indonesia yang dulu dikuasai oleh asing, tapi saat ini telah dikuasai oleh retail. Jadi secara jumlah investor retail sekarang jauh lebih banyak daripada investor asing, walaupun dalam kenyataannya dalam value-nya masih sekitar 33% kalau nggak salah ya retail, sisanya masih dikuasai asing, maksudnya lokal paling sekitar 33%, sisanya dikuasai oleh asing. Nah inilah yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pasar ini sekarang sudah dikuasai oleh sentimen. Sentimen ini bukan berarti tidak rasional. Sentimen ini rasional gitu ya, karena manusia itu mempunyai keterbatasan. Contoh misalnya ada saham, saya punya saham misalnya apa BRIS gitu ya, harganya sedang bagus. Tapi
saya ada kebutuhan, misalnya anak saya mau sekolah atau ada kebutuhan lain gitu kan. Jadi dengan adanya keterbatasan saya itu, maka pengambilan keputusan saya bagi orang lain adalah tidak rasional. Tapi bagi saya rasional gitu loh. Karena dari aset-aset yang saya punyai, saham BRIS itu yang paling liquid. Jadi ketika saya membutuhkan, walaupun signalnya buy, saya jual gitu kan. Bukan berarti saya tidak rasional gitu. Saya rasional. Nah, itu yang banyak terjadi di pasar gitu ya. Jadi rasional ini lebih sebenarnya kepada individunya masing-masing. Kita tidak bisa menilai bahwa satu orang ini rasional atau tidak. Itu kita tidak bisa menilai seseorang. Karena yang tahu adalah kita sendiri ya, kebutuhan kita apa gitu. Kita ada keterbatasan apa. Jadi ya seperti itu. Belum lagi nanti kalau kita bicara mengenai di investasi ini yang terpenting adalah pengambilan keputusan ya. Kalau sekedar angka kita menghitung, oh saham ini secara fundamental sekian gitu. Itu semua orang bisa menghitung lah gitu. Walaupun melalui proses belajar nanti semua orang bisa menghitung. Yang tidak bisa menghitung, kita hitung itu adalah setelah kita tahu bahwa misalnya Astra harganya berapa sekarang Astra ya? 3.000, taruhlah 3.500 gitu ya. Fundamentalnya segitu. Terus permasalahannya adalah ketika orang tahu apakah iya orang akan mensikapi secara sama dengan harga 3.500 itu. Kalau taruhlah asumsi bahwa sikapnya akan sama gitu ya, kemudian orang akan membandingkan. Kalau harga sekarang misalnya 4.000, karena orang tuh sikapnya sama, maka semuanya akan jual. Soalnya harganya sudah di atas dari nilai fundamental. Tapi apa yang terjadi kalau semua orang jual? Di pasar tidak akan terjadi transaksi. Karena transaksi itu membutuhkan adanya perbedaan persepsi. Kalau semua orang persepsinya sama, jual, pertanyaan adalah siapa yang mau beli. Demikian juga ketika harga Astra misalnya 3.000, harga fundamentalnya 3.500. Semua orang ingin beli. Pertanyaannya sama, siapa yang mau jual? Kalau nggak ada yang mau jual, ya transaksinya tidak akan terjadi. Jadi itulah yang behavior seperti itu yang banyak terjadi dan itu memang diperlukan. Dan beberapa kasus kita memang sering masih ada dikotomi antara mana yang lebih bagus nih fundamental atau teknikal. Sebenarnya itu sama saja tergantung dari kebutuhan masing-masing ya, kebutuhan masing-masing investor. Saya kalau misalnya pergi masuk ke restoran gitu, biasanya saya masuk dulu ke toiletnya gitu. Kalau toiletnya bersih, maka saya asumsikan bahwa restoran itu bersih, dapurnya paling enggak bersih. Nah, antara menilai toilet dengan kondisi kebersihan itu saya merepresentasikan namanya. Toilet itu saya representasikan dengan seluruh keadaan di restoran. Nah, ini sebenarnya di keuangan juga sama seperti itu. Beberapa ya semua menyarankan kalau beli lihat fundamentalnya gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena fundamental itu akan mencerminkan keadaan masa depan gitu. Jadi kenapa beli yang fundamental? Karena fundamental bagus ke depan insya Allah bagus, walaupun tidak selalu ya, tapi harapannya insya Allah bagus. Itu yang kalau di ini namanya momentum. Di teknikal juga ada momentum. Kalau harga sudah naik sekian periode, diharapkan akan terus naik. Itu sama breakout begitu kalau bahasanya Mas Yuli kan breakout. Nah itu sama seperti itu momentum baik di fundamental atau di teknikal
sama. Prinsip dasarnya adalah sama, bahwa performa kinerja masa lalu akan mencerminkan kinerja masa depan. Tapi kita juga ingat juga ada pepatah sebaliknya kalau kita beli reksadana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Nah, itu lawannya namanya kontrarian. Bahwa setiap ada kenaikan pasti nanti akan ada pembalikan. Karena harga itu biasanya akan sama dengan mendekati lah atau mirip-mirip dengan nilai nilai equilibrium atau nilai keseimbangan atau nilai fundamental. Harga biasanya tidak akan ke sana. Jadi kalau harganya menyimpang naik, ya pasti akan turun. Kalau harga menyimpang turun, pasti nanti akan naik lagi. Itu namanya kontrarian. Di fundamental juga ada seperti itu. Sering kali kita dengar mungkin Pak Hasan menyampaikan belilah saham yang salah harga. Kalau fundamentalnya 3.500, harganya sekarang 2.000, ya itu saham yang salah harga, beli. Nah, itu namanya kontrarian versi dari fundamental. Kalau teknikal beda lagi nanti gitu. Tapi intinya sama. Nah, sekarang tinggal mana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa mencontoh apa yang saya lakukan terus nanti bisa di copy paste dengan yang Bapak Ibu lakukan, itu tidak bisa. Apa yang Pak Hari lakukan terus kita copy paste itu juga menurut saya nggak bisa. Buktinya apa? Buktinya seringkali kita melihat banyak sekali buku-buku bestseller yang terjual mungkin jutaan kopi gitu ya, misalnya trik sukses investasi ala Warren Buffett, atau kalau di Indonesia ala Lo Ke Hong gitu ya, banyak sekali buku itu. Tapi ketika sudah dibeli jutaan orang, harusnya ada dong jutaan orang yang seperti itu. Tapi kenyataannya nggak ada gitu ya. Lo Ke Hong cuma satu di Indonesia, Warren Buffett juga cuma satu. Jadi kita boleh share gitu, tapi tetap kita harus kreatif mencari cara yang paling cocok ya untuk kita. Mungkin nggak bisa yang terbaik, nggak bisa gitu, karena semua orang mempunyai keterbatasan. Tapi paling tidak mendekatilah dengan apa yang kita butuhkan. Karena setiap orang itu unik, tidak bisa kita melakukan copy paste. Apa yang saya inginkan belum tentu Cik Vivi inginkan juga. Belum tentu Mas Aldi inginkan juga. Demikian sebaliknya, apa yang diinginkan Mas Aldi belum tentu sama dengan keinginan kita. Gitu. Makanya di sini kita perlu belajar, tukar pikiran supaya kita nambah ilmu gitu ya. Nambah ilmu, bukan sekedar ini nanti kalau Pak Hari seperti ini saya copy pasti bisa. Belum tentu seperti itu. Karena memang di sini betul Pak Hari bahwa ini harus dihitung gitu ya. Tapi hitungan di ilmu sosial ini beda dengan hitungan di fisika, kimia, itu beda. Kalau di fisika gitu kan, kecepatan segini, mobil dengan kecepatan sekian, beratnya sekian, direm dalam jarak sekian akan berhenti. Pasti hitungan matematikanya tepat seperti itu. Tapi kalau di ekonomi itu tidak bisa seperti itu. Kita tahu saham A ini pernya 10 gitu ya. Tapi orang mencikapi per 10 ini beda-beda. Ada yang menganggap bahwa itu sudah terlalu mahal, ada yang menganggap itu yang terlalu sudah murah gitu ya. Tapi yang perlu kita syukuri adalah dari perbedaan itu akan terjadi transaksi, terjadi harga. Itu yang harus kita syukuri seperti itu. Mungkin itu dulu Pak dari saya supaya nanti ada banyak diskusi Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih di Cahyo. Saya kira bagus ya, searah kita menjelaskannya juga sederhana. Itu yang terjadi, apakah apa yang tadi saya sampaikan maupun Cahyo sampaikan ya. Saya adalah salah satu mentor Investa ya. Jadi kami berdua ini sudah punya pengalaman yang puluhan tahun, sehingga
kita sampaikan lah pada Bapak Ibu terserah itunya. Nah, ini memang benar, jadi tidak setiap orang menggunakan baju yang sama ukurannya, kan ukurannya beda-beda, ukuran saya, ukuran Aldi, ukuran yang lain itu beda-beda. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, saya memilih saham A, ya, ayo A, saya mungkin semua rame-rame beli A, tapi begitu harga naik 5% saya udah jual, mungkin teman-teman belum jual, gitu, bisa lebih tinggi lagi, mungkin bisa, tapi belum tinggi turun lagi, misalnya, dan sebaliknya. Artinya kan ketika menjual tidak bisa sama-sama kan kita. Nah, strateginya juga berbeda, sahamnya sama, strateginya berbeda-beda. Itu yang bisa menghasilkan lain. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita intinya sama. Kita perlu belajar, perlu tukar pengalaman, baik yang sudah punya pengalaman dalam tertinggi maupun yang belum, juga belajar dari kami. Itulah gunanya satu komunitas ini. Itu yang menjadi tujuan kami. Nah, mungkin Yuli ada hadir, Yuli bisa menambahin kalau ada. Hadir belum, Dik? Tidak ada, Pak. Udah ada. Om Yuli ini. Iya, badminton terakhir, atau Pak. mungkin masih ada kegiatan Natalan kali. Iya. Ya. Oke, Bapak Ibu, supaya kami memberi ruang tanya jawab yang lebih banyak, baik dari Bapak Ibu komunitas Investa maupun dari yang nasabah-nasabah BNI Sekuritas Semarang, silakan untuk bertanya, usul atau menambahi, monggo ya. Jadi biar komplit lah pada malam hari ini. Silakan Pak, langsung aja. Kalau langsung sudah enggak ini, nanti boleh chat ya. Tapi kalau langsung kita bisa lebih cepat lah. Asal to the point aja, karena banyak mungkin yang bertanya. Pak Ari, mau tanya nih Pak Ari. Ya Pak Yos, siap. Siap Pak Yos. Saya mau tanya, sebenarnya memang dari kata-kata yang tadi, memang sulit memperkirakan situasi tahun 2021 ya, atau 2020 kemarin ya. Ya. Tapi satu catatan saya, perdebatan antara mana yang bagus, investasi panjang atau trading jangka pendek, gitu ya. Nah, ini kasus 2020 ataupun 2021 itu menjawab trading jangka panjang itu mungkin sebagian besar juga rugi kalau kita ambil orang yang investasi tahun 2018, 19, kemudian menahan jangka panjang. Sekarang itu walaupun indeks kembali ke 6.600 atau 6.500, itu tidak seperti 6.000-an tahun 2018 atau 2019 gitu kan. Harga itu termasuk harga-harga blue chip gitu kan. Itu banyak yang tidak mengikuti kenaikan itu gitu kan. Jadi kalau investasi tahun 19 atau 17 lah, 18 itu bisa nyangkut di atas. Jadi kalau kita hitung sekarang potential loss-nya terjadi di situ ya. Kalau istilahnya potential loss itu kan sekarang kita bilangnya nyangkut gitu kan. Nah, kalau ditarik ke investasi jangka pendek ya cut loss gitu kan. Kalau ditungguin jangka panjang sampai kapan gitu kan kita. Nah, ini yang tak jelas. Saya sebenarnya juga berharap dengan naiknya IHSG ke 6.500, 6.600 ini harga-harga terutama blue chip juga bergerak lebih cepat gitu kan. Ternyata enggak juga gitu kan. Enggak juga. Malah sekarang justru yang buku 3, buku 4 itu barangkali yang lebih banyak turun naik yang bergembira, apa namanya, yang happy-happy-nya di situ gitu kan. Euforia. Kalau kita lihat tadi dari catatannya Pak Cahyo, top gainer-nya juga yang lapis buku 3, buku 4 ya. Kemudian yang top loser juga sama. Nah, kadang-kadang juga kalau saya lihat di daftar itu, kadang-kadang saya juga ngeri-ngeri sedap mengikuti itu gitu ya. Kenapa? Karena banyak juga perusahaannya yang saya nggak kenal gitu kan. Apakah ini perusahaan yang buku 3, buku 4 ini gorengan atau tidak gorengan, atau ini harga udah ketinggian atau masih bagus. Terus terang ada yang beruntung, ada yang enggak gitu kan.
kadang-kadang kita harus cut loss, kadang-kadang kita juga ya menikmati yang untung sampai 25% atau malah yang lebih ratusan persen itu. Tapi sebagian besar saya nggak berani masuk malah. Justru takut karena tidak mengenal perusahaannya itu sendiri gitu ya, baik fundamental ataupun direksinya ataupun performance sehari-harinya gitu. Nah ini yang kadang-kadang membuat kita juga di dalam trading ini juga ini posisi kita ada di mana nih, gimana gitu kan. Jadi ya kadang-kadang memang ngekorin Pak Hari belum tentu juga untung karena strateginya bisa beda gitu kan. Beda. Betul. Tapi ngambil yang berbeda juga bisa untung dibandingkan Pak Hari. Betul. Karena bisa kita lihat layarnya berbeda waktu, berbeda strategi gitu kan. Gitu. Jadi mengambil keputusan juga beda-beda. Tapi paling tidak kalau saya anggap sejauh terjadi fluktuasi tentu ada momentum. Nah, momentum itu ya memang kata Pak Cahyo tadi, ya karena ada persepsi yang tadi itu ada yang takut, ada yang greedy, ada yang ini. Ya, disitulah kita bermain. Ya jam terbang memang sangat menentukan kalau menurut saya di sini. Bukan hanya pengetahuan akan fundamental, pengetahuan akan teknikal, tapi jam terbang, feeling, insting itu juga bermain. Gitu. Itu saya kira pandangan saya yang ini Pak Ali. Terima kasih. Ya. Bagus sekali Pak. Itu yang disampaikan Pak Jos itu benar banget ya. Jadi ini bukan ilmu pasti gitu ya. Ini satu apa ya? Saya kan sering sebut bahwa pasar modal itu seni gitu. Seni gitu ya. Jadi apa ya? Bisa dilihat dari berbagai sisi ya, tidak saklek begitu melihatnya. Apakah ini orang dulu dengan bahasa investasi jangka panjang gitu kan. Kalau semakin panjang semakin untung gitu ya. Tapi Pak ya saya disampaikan, kalau itu salah sahamnya memilih ya dan kondisinya juga berbeda, maka semakin panjang belum tentu semakin berhasil, tapi semakin terpuruk. Contoh yang barusan aja lah. Itu termasuk saham blue chip Pak Hari. Iya, ya makanya itu yang justru yang sebagai ini contoh Pak. Unilever sama Sampurna itu mana sih? Dalam beberapa tahun yang lalu itu harganya kan naik terus. Tapi sejak 2019 ya ke sini malah 1 tahun terakhir ini turun 40%. Ya, makanya ketika turun-turun orang nggak percaya nih ini Unilever bisa turun segini. Sedangkan saham DGI kan naik ratusan persen. Iya kan? Ini kan saham yang kecil seperti itu naik sekian persen, ya naik saham yang blue chip yang gede seperti itu turun sekian persen. Ini fakta loh ya, fakta. Sampurna itu kan demikian juga. Siapa nggak kenal Sampurna? Jadi apa yang terjadi inilah yang saya maksud seni itu tidak selalu sama ya kondisinya itu. Apalagi tadi misalnya begini. Kalau kita tarik ya apa yang saya dengan saya sepakat. Retail sekarang kan menguasai. Retail itu secara psikologi, aduh saya punya uang nggak mau yang beli yang mahal-mahal harga sahamnya. Saya nggak mau beli Sampurna, saya nggak mau beli Unilever yang harganya 7 ribuan satu lot, 4 ribuan gitu. Saya mendingan beli aja yang 120, 200-an sama sehingga itu yang saham-saham lapis 3-4 yang harganya murah meriah itu yang bergerak spektakuler. Bisa naik 10%, 5% sehari. Ya tentu ada risiko juga di sana. Sehingga ini struktur investor yang masuk tadi itu juga mempengaruhi pilihan-pilihan sahamnya, ya kan? Jadi supaya sekarang begini deh, kalau ada orang, maaf nih, orang katakanlah orang-orang desa yang cuma punya apa, ya mungkin secara ekonomi uangnya tidak terlalu banyak, dia nggak mungkin masuk di mall kan? Ya masuk aja lah di pasar-pasar tradisional, beli beras, beli ini di situ yang ramai. Dia cari yang disesuaikan dengan kondisi keuangannya dia. Nah itu mungkin seperti itu juga ya yang saya lihat ini pasar saat ini gitu. Nah tadi soal apakah investasi panjang atau pendek, saya juga tidak bisa mengklaim
yang paling panjang, strategi long itu yang paling bagus atau pendek yang paling bagus, ya. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, karena kondisi pasar seperti ini saya mau apa? Gitu kan. Kalau saya ini jujur, kalau pribadi ya, belum tentu benar. Sekali lagi jangan tiru ini karena jam terbang berbeda, strategi berbeda. Jadi saya melihat pasar seperti, tapi boleh pengalaman ini kita sampaikan. Saya melihat begitu pasar mulai 2019 begini, ada COVID dan sebagainya, saya ambil alih ya, porsi portfolio saya geser. Saya 75% trading. Pokoknya untung 3%, 2% jual, cari lagi, terus begitu. Daripada yang dulu gitu, saya nunggu 10%, enggak. Jadi karena apa? Saya lihat loh, ini turun lagi. Ini kalau telat nih turun lagi nih. Saya catetin aja. Aduh ya udahlah, saya pokoknya soal saya 2% saya nikmati, nanti naik lagi, ya udahlah itu rezeki orang. Gitu. Jadi karena apa? Saya melihat kondisi seperti ini. Apalagi waktu pandemi itu kan, besok nggak tahu gitu, tumbuh berapa lagi yang positif, ekonominya juga belum stabil. Itu yang mendasari saya trading. Ya. Nah nanti nggak tahu setelah 2022 ini kan kayak apa kondisinya, ya kita akan menyesuaikan. Itu. Jadi saya akan menyesuaikan pasar, bukan pasar yang harus menyesuaikan saya kan. Itu. Jadi benar sekali Pak. Nah tentang saham-saham yang baru, apakah kalau masuk kita nggak kenal? Itu saya setuju juga sama Pak. Ya, saya juga sama. Saya tidak mau masuk saham yang tidak saya kenal. Ya, kalau saya tidak baca, tidak tahu persis itu bisnisnya apa, ini grupnya siapa, manajemennya bagaimana, itu saya nggak masuk. Saya pernah melanggar satu disiplin pribadi. Saya sadar, saya mau langgar. Gitu. Saya beli saham TAIS, ya, yang baru mungkin sebulan yang lalu bersamaan dengan Timori IPO. Ngelanggar saya bilang. Coba kalau saya ngelanggar ini kayak apa hasilnya? Jeblok udah hampir 50% nih saya 2 minggu ini. Ya dari 300 berapa sekarang 150 berapa. Ngawur karena saya beli ngawur itu. Ya, coba. Saya cuma beli 260 lot. Ya, jadi nggak signifikan banget lah gitu ya. Ya udah. Tapi kan sama, saya tes ini loh caranya kalau saya beli ngawur kayak begini. Itu sampai seperti itu saya mempelajarinya. Ya, jadi coba lihat ya saham TAIS itu ya, itu kan begitu. Drop terus gitu. Buka. Saya juga salah. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang saya tidak cerita manisnya aja. Kesalahan saya juga bisa. Buka. Saya udah melihat dari waktu beberapa kali pertemuan itu kan saya nggak demen ya melihat komposisi bergeser penggunaan apalagi kemarin RUU PSLB pergantian penggunaan dana IPO baru berapa bulan sudah ganti lagi. Dulu orang membeli Bukalapak itu wah yakin dengan perkembangan teknologinya dia. Saya beli gitu kan. Sekarang baru beberapa bulan udah ganti lagi itunya penggunaan dananya untuk apa lagi. Jadi planning yang sekian tahun dibikin, disajikan dalam prospektus, ya kita baca, kita analisa, berubah demikian cepatnya, gitu. Nah itu yang menjadi saya, waduh kurang nyaman ini Bukalapak. Ya maaf ya, ini pribadi, saya salah. Kemarin saya beli. Kenapa? Pertimbangannya sederhana. Saya beli, ini kan window mungkin mau tutup buku, mau ada window dressing lah sehari aja gitu. Saya bisa memanfaatkan kemungkinan window dressing karena biasanya window dressing itu terjadi pada saham-saham yang portfolionya banyak dimiliki oleh fund manager. Saya pikir itu iya. Saya beli 460 jujur. Ya. Saya beli 2000 lot. Oke lah. Naik dulu 462 kan kemarin itu turun lagi, sore-sore turun. Oke. Hari ini tadi, udahlah kalau saya turun lagi saya cut loss gitu karena saya memang saya hanya ingin memanfaatkan satu hari ini aja. Saya nggak tapi ternyata nggak berhasil kan. Tidak ada nuansa window dressing-nya udah mulai sesi 2 udah nggak ada nih. Akhirnya saya cut loss di 434 ya. Nah, turunnya 430. Oke, saya rugi 5 juta. Udah, tapi saya
agak terbantu karena saya kemarin dan hari pagi tadi saya beli Poli, saham yang tidak populer gitu kan. Tidak populer, saya beli di harga 73, 74 ya. Kemarin masih simpen 76. Nah, tadi naik kan sampai 96, 97 ya. Ya, jadi lumayan lah ya. Lumayan masih ada sebagian saya simpan juga, jadi ketutup lah dengan itunya. Nah, ini kan begitu, sehingga kita di dalam memilih saham nih ya melihat gitu, ada aksi korporasi apa, ada rumor apa. Ya, rumor itu belum tentu benar, tapi ya kita hubung-hubungin lah. Kenapa? Seperti saya tulis ya di Kopi Pagi kemarin. Saya ada gaung rumor dari sesama investasi dari Justina ya, kalau tidak salah ya, Justina lah kasih rumor saya, Pak hari ini ada rumor begini. Saya pelajari rumor itu. Oh iya ya, ini mau restrukturisasi Poli itu. Poli itu mau restrukturisasi hutangnya, karena penyakitnya di Poli itu hutangnya yang gede ya. Nah, saya pikir kalau ini restrukturisasinya berhasil, ya itu kan ada urusannya dengan negara ini hutangnya. Wah, itu akan spektakuler nanti. Ya, harganya bahkan di rumor itu ada sampai bicara 400, bicara 600 gitu. Padahal saham lagi harga di bawah 100 gitu kan. Tapi logik nggak gitu? Rumor ini logik nggak? Saat sekarang ini kan pemerintah lagi kejar-kejar BLBI ini. Ya, jangan-jangan ini benar ya. Gitu. Kalau benar-benar, saya lihat tuh nominalnya berapa coba? Masih 1000. Itu saham listing tahun 91. Ya, saham kuno itu. Ya, 91. Dan saya dengan Pak Tatang, masih ada nih Pak Tatang, ada Pak Hasan Jen, ada siapa ya lagi, Pak Robi, Pak Yos ikut nggak itu waktu itu ya? Saya nggak ingat itu. Saya datang ke Polisindo, ke Poliplus ya, sekarang ke Poli itu, ya, saya datang itu, Kuningan sana. Saya tanya ke sekretaris perusahaannya, ya bagaimana prosesnya. Jadi sebetulnya restrukturisasi utang itu udah dari dulu, rumor itu udah dari dulu. Tapi waktu dijawab masih ada kendala-kendala terus. Wah, gagal saya. Saya tahu nggak? Saya beli Poli ya, bukan ya saya waktu itu jadi satu konsultan ya, konsultan di dalam institusi. Saya beli waktu itu masih ingat harganya 135 loh, tahun 2018 awal kalau tidak salah. 135 masih sampai sekarang ya. Jadi karena waktu itu saya percaya dengan restrukturisasi itu, nah itu udah hilang begitu saja. Nah sekarang timbul lagi apakah ini benar, bahkan saya tulis di tulisan saya, serius atau enggak sih? Kalau serius ya akan lanjut gitu ya, naik mungkin bahkan prediksi saya di atas 100 sampai 200. Tadi bergerak lah, nggak tahu apakah benar apa tidak. Nah seperti itu ya saya udah beli yang begituan itu ya, tapi tentu dengan hati-hati, dengan pergerakan-pergerakannya saya pelajari begitu. Itu salah satu contoh saya yang saya lakukan ya. Tapi benar Pak Yos, saya setuju, kenalilah perusahaannya itu. Kenali itu bisnisnya apa gitu kan. Jadi jangan asal beli aja yang intinya gitu. Lebih baik tidak kalau saya. Kalau tidak kenal bisnisnya, bidang usahanya apa, saya enggak. Mau IPO mau enggak, saya enggak beli. Itu lebih baik saya beli yang lain juga masih saya kenal dan masih ada fluktuasi yang penting buat saya. Itu lebih nyaman buat saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Aldi, ada yang tanya? Monggo, silakan Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Ya, ayo dimanfaatkan, kita diskusi santai aja. Saya aja Pak Hari kalau gitu Pak. Ye, Bunimas, ayo. Ya, Pak. Monggo Bu. Pak mau nanya ini untuk window dressing yang tahun ini kan bayangan saya tuh window dressing itu kalau seingat saya tuh tahun-tahun lalu itu kan langsung spektakuler gitu langsung. Biasanya saya dengar ya tahun ini ternyata ya di luar ekspektasi saya lah Pak. Ya, ternyata betul. Kok ya ternyata cuma begini aja gitu. Apakah kejadian seperti tahun ini tuh pernah terjadi di tahun-tahun lalu Pak? Cuma itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih ya Pak. Matur nuwun Mas. Ya, memang ya kan tidak bisa di pasar ini kita bicara kepastian.
yang ada hanya kemungkinan. Gitu kan. Nah, pernah sih Bu, pernah ya, beberapa waktu tahun yang lalu pernah, tapi lebih banyak kalau kita ambil satu rata-ratanya, lebih banyak sih window dressing itu ada terjadi di akhir-akhir tahun. Baru kali ini mungkin minus ya, ada itunya ini. Tapi rata-rata itu plus gitu ya. Akhir pas tutup bukunya itu plus juga. Ada beberapa saham yang menonjol juga window dressing-nya. Ini nggak ada di tahun ini, benar ya. Kita bukan hanya Bu Nimas, tapi kita analis pun juga keliru di dalam ekspektasinya, tidak sesuai lah. Dan itu wajar lah. Ya, saya melihatnya begini. Ini moga-moga dari harapan ya. Sekarang kan ada momen penting, yaitu window dressing dan January effect. Ya, ingat, kita masih ada satu momentum yang bagus namanya January effect. Ya. Jadi January effect itu timbul karena semangat baru menurut saya. Ya, semua sudah selesai, ada kan satu investor, dua investor, ada banyak investor yang melakukan jual bersih di akhir tahun. Nanti saya akan mulai lagi di awal tahun. Ada, ya bukan satu dua orang, banyak itu yang seperti itu. Ya, saya jual bersih, rugi, udah mau untung-hitungan balik duit. Nanti Januari saya mulai lagi. Nah, dari mulai mereka masuk itulah ada semangat baru. Makanya ada January effect ya. Itu biasanya January effect itu akan timbul kenaikan dari awal tahun, dari tanggal katakanlah besok tanggal 2 ya, mulai 2 Januari sampai mungkin 1-2 minggu atau mungkin sampai akhir bulan lihat. Ya, itu biasanya juga tumbuh di situ. Nah, itu namanya January effect. Nah, bisa jadi ya, atau harapan saya January effect akan terjadi ketika window dressing-nya nggak terjadi. Ya, mungkin akan ditukar dengan January effect nanti. Bisa jadi begini. Kita lihat sama-sama. Asing itu dalam kurun beberapa hari ini jual terus. Jual kan sampai hari ini dia net sell terus. Nah, mungkin dia sekalian saya tutup indeks ini atau harga saham ini rendah, lebih rendah dari ketika 2 minggu yang lalu saya jual. Itu supaya saya bisa belanja lagi nanti di awal tahun. Bisa aja disengaja begitu, dia tekan. Pokoknya akhir tahun harus lebih rendah harganya dari ketika saya jual. Bisa jadi. Ya, ini semua kan kita pelajari dari berdasarkan pengalaman. Habis itu dari awal tahun dia belanja lagi. Ya, mulai dari harga yang mulai rendah lagi. Bisa jadi. Jadi mari kita berharap ya January effect akan terjadi ya Bu Nimas ketika window dressing tidak terjadi tahun ini. Siap. Itu Bu jawaban saya. Ini saya ya. Saya ada tambahan, silakan. Bu Nimas, jangan sungkan selalu diskusi Bu dengan kami ya. Siapa? Makasih Pak. Baik. Ya, silakan. Oke, Pak. Jadi Desember window dressing maupun January effect ini kan merupakan behavior juga ya. Kalau ditanya dasarnya apa, alasan fundamentalnya apa, itu kan tidak ada ini. Cuma harapan daripada investor. Tapi yang perlu diingat juga bahwa harapan ini juga bisa menjadi suatu pendorong bagi harga untuk naik. Ketika orang mempunyai harapan yang sama bahwa harga akan menuju ke titik tertentu dan orang melakukan pembelian yang sama, karena yang menjual sedikit, maka harga akan naik. Nah, inilah psikologi pasar itu di sana adanya gitu ya. Jadi secara fundamental, kalau kita ngomong fundamental, nggak ada alasannya kenapa ada window dressing, ada January effect gitu. Ya, satu-satunya alasan karena apa? Naik karena harapan yang sama gitu. Tapi ketika pasar tidak setuju dengan harapan itu, seperti saat ini, sepertinya pasar kan 50-50 ya. Jadi ya window dressing tidak terjadi. Itu yang seperti itu. Karena tadi menyambung ke Pak Yos, itu bahwa dalam melakukan investasi itu Pak yang perlu diingat kalau kita di manajemen itu kan ada POAK ya Pak ya. Planning, organizing. Nah, semuanya planning, organizing bisa dihitung, bisa dipelajari Pak. Tapi untuk actuating ini yang susah Pak. Bagaimana kita mengeksekusi ketika ada informasi kita
melakukan tindakan secara cepat dan tepat, itulah yang tidak semua orang bisa. Even orang yang sudah investasi lama, jadi direktur di sekuritas pun, itu juga kalau tidak punya jiwa trading, itu juga nggak bisa, Pak. Itu yang perlu kita sadari kan di sana, bahwa eksekusi itu merupakan satu hal yang saya nggak tahu apakah ini bisa dipelajari atau memang orang dilahirkan bisa mengeksekusi dengan baik gitu ya. Kalau eksekusi asal-asalan sih tadi Pak Hari sudah sampaikan bisa gitu. Tapi kalau eksekusi dengan baik, nah ini saya nggak tahu gitu. Mungkin itu Pak tambahan dari saya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Gus. Silakan pertanyaan lagi Bapak Ibu. Saya, Pak Pak. Tatang. Ya. Pak Tatang, ya. Burung rembuk ini kalau Pak Tatang. Ya. Ya. Burung rembuk kan, aja kalau Pak Tatang. 2021 sudah selesai ya. Kita sudah nggak bisa apa-apakan gitu. Nah, sekarang kita melihat Pak, ini kan ada saham-saham yang secara fundamental itu naiknya banyak Pak. Labanya pun naik banyak. Ya. Apa enggak kita berpikirnya kita berburu di kebun di ini aja Pak, di kolam yang jernih. Kita kelihatan ikan yang gemuk yang mana gitu. Saham yang mana, emiten yang mana yang royal ngasih dividen gitu. Nah, kita cari itu aja Pak gitu. Bagaimana Pak? Kira-kira bisa berapa? Misalnya PTBA misalnya. Kira-kira berapa nih nanti harganya gitu. Sekarang lagi dibanting, kalau saya sih seneng gitu, saya nambah gitu malah. Ya Pak Tatang, intinya begini deh. Itu kan dilihat dari beberapa kacamata ya Pak Tatang ya. Ada yang kacamata fundamental, ya tadi melihat lagi udah nih bener nih ada laporan keuangan yang fundamentalnya bagus, labanya kelihatan dan sering bagi dividen, misalnya pendekatan seperti itu ya. Tapi kan bisa juga dengan pendekatan yang lain. Wah ini fundamentalnya bagus tapi sahamnya nggak liquid misalnya, nggak mau gitu kan bisa. Nah jadi kita seperti yang pernah dulu saya sampaikan, saya bikin sama tim admin kami untuk bikin saham unggulan itu loh Pak. Nah itu saya kombinasikan antara fundamental dengan likuiditas ya. Jadi sahamnya liquid, pemegang sahamnya bahkan saya masukkan kalau pemegang sahamnya mayoritas masih publik, saya nggak mau gitu, nanti akan begini. Nah itu seperti itu. Tapi saya setuju dan saya janji di Januari ini ya, mumpung belum berlama-lama nih Pak Tatang. Iya, kita bikin Pak. Mungkin untuk outlook gitu ya, sekaligus saya akan ini yang bakal kasih dividen banyak. Ya, jadi dari itulah pendekatan apa, misalnya ini harus ada dasarnya. Salah sih, oke lah bisa salah kita. Tapi kalau ada dasarnya kan enak. Oh ini pilihan ini hanya didasarkan pada fundamental, dividen payout ratio, sama likuiditas misalnya gitu ya. Betul. Ini aja. Jadi kalau ini salah ya sudahlah gitu. Tapi ini ada dasarnya gitu kan maksudnya Pak Tatang. Betul, ya Pak Tatang betul. Ya. Ya Pak Tatang. Ini sih Aldi dan teman-teman sudah biasa bikin. Nanti ada teman-teman muda ini saya setting aja. Yang penting strukturnya saya udah kasih sama dia. Nanti udah ketemu. Biasanya dia kasih saya 50 saham. Saya short lagi sampai 20, 25. Baru saya lempar ke komunitas gitu. Terima kasih Pak Tatang atas sarannya. Oke, yang lain silakan. Ya, monggo yang lain ya. Jadi kita sambil kenalan ini Pak Tatang, ada Pak Yos gitu ya. Kawan-kawan yang baik semua. Silakan Bapak Ibu, ada Bu Nimas ya. Ya Pak Ari, kalau belum ada toh Pak Ari, bisa nggak namanya? Pengumuman saja Pak untuk yang ini. Yang sebenarnya tadi mau saya tutup dengan pengumuman itu ya. Tapi silakan sambil saya umumkan sambil Bapak Ibu ini ya, kalau masih ada pertanyaan sampaikan aja. Kalau itu tadi sampaikan ya ditulis, tapi lebih baik kan ngomong lebih cepat lah daripada nulis di WhatsApp gitu ya. Oke, ya sambil nunggu ya Aldi ya. Nanti mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi. Ini begini Bapak Ibu. Jadi
seperti saya katakan, jadi kita biasa mengadakan ya namanya komunitas gitu ya. Jadi kita adakan satu tebak indeks harga saham gabungan di akhir tahun. Ya. Kebetulan kita disponsori juga oleh salah satu emiten hotel gitu ya di Jogja, Hotel Ispak yang kebetulan sudah publik juga. Bukan saya mempom-pom untuk membeli saham Ispak, bukan ya, tapi dari pihak hotel, oke lah saya cerita, oke saya ikut memberikan kontribusi untuk hadiah gitu, 2 kamar free untuk Januari sampai Maret, silahkan pilih sendiri gitu ya. Itu terus dari kami sendiri Investa juga oke lah, kita cari saham yang relatif murah tetapi ya jadi loyal membagi dividen. Dalam 1 tahun kemarin sudah bagi 3 kali ya, 3 kali. Maka ini saham yang relatif kecil tapi berani membagi dividen 3 kali. Nah, ada 2 hadiah untuk 2 orang ya. Itu kalau saya suruh nebak tepat tidak ada ya, tidak ada yang tepat karena kan tadi indeks ditutup di 6.581 ya di 4 ya. Ya. Nah, saya lihat semua hampir 80% nebaknya di atas 6.700. Ya. Ada lagi sebagian di 6.600. Yang di bawah 6.600 cuma beberapa orang aja. Ya. Nah, satu di antara yang terdekat ini 2 ya, 2 yang terdekat ini Pak Priyo ya, Aldi ya. Iya, Pak. Pak Priyo itu dengan indeks harga saham gabungan dia di angka 6.588 ya. Itu terpaut 7 poin aja kan dari ini, dan juga Ibu Novi, Mbak Novi kita ya, Mbak Novi kita, maksudnya Mbak Novi yang sering pagi-pagi say hello gitu loh. Ya, itu nebak di 6589. Jadi hampir mirip-mirip lah dengan Pak Priyo ya, yang 6588. Nah, ini adalah 2 orang yang beruntung. Apakah beliau dengan dasar analisisnya yang canggih atau mimpi yang indah atau asal tebak ya. Nggak apa-apa, asal tebak pun nggak apa. Saya aja yang nebak 6592 yang punya pengalaman 30 tahun aja salah. Ya, ini itu jadi pada Pak Priyo maupun Mbak Novi atau Ibu Novi akan mendapatkan hadiah dari kami, yaitu saham. Mbak Novi akan mendapatkan saham 350 lot ya, saham Ispak yang nanti akan masuk di rekeningnya Mbak Novi. Pak Priyo akan mendapatkan voucher hotel 2 malam ya di Hotel Ispak. Silakan pilih dari mulai Januari sampai Maret. Itu yang kami sampaikan kepada para penebak ya, dan jangan patah hati sampai tahun depan lagi. Moga-moga mungkin tahun depan udah 7.500-an gitu kan ya. Ya, itu yang saya umumkan. Mbak Novi masih ada? Oh, Mbak Novi. Masih, Pak. Oh, masih di pabrik ya. Gimana Mbak Novi? Ya, tadi sudah saya umumkan secara resmi. Ya, boleh bertestimoni nih. Gimana nih cara nebaknya, Mbak Novi? Oh ya, sebenarnya kalau saya lihat Pak Priyo, Pak, yang jagoan sekali. Sudah 2 tahun berturut-turut ya, Pak ya? Iya, 2 tahun ini dapat juara Pak Priyo. Betul. Juga jangka waktunya kan di tanggal 14. Jadi ya. Priyo itu benar-benar nggak tahu juga ya, Pak. Hoki, Bu. Hoki ya. Iya. Ya, sebenarnya terus. Kemarin itu kalau nggak diingatkan sama Mas Riki, saya itu nyaris lupa itu Pak Hari. Karena kebetulan di bulan Desember ini kan sedang rame-ramenya di pabrik. Jadinya jangan lupa, waduh, lah ini kira-kira melihat situasi pasarnya juga kelihatannya sentimen Omikron agak rame kan Pak. Iya. Kebetulan juga saya modelnya
lebih ke arah berpikiran yang nggak muluk-muluk juga. Jadinya ya sudah mungkin kira-kira di bawah 6.600 lah begitu. Ya, puji Tuhan gitu ini. Ya. Ini ya. Terima kasih. Waktu nebak itu indeks sudah 6.600 apa belum ya? Sudah naik tanggal turun. 20. Tanggal 20 itu ya. Ya, pas, sudah kan mulai nebak naik pas turun. hari terakhir itu. Ya, hari terakhir. Ya, hari terakhir dan itu saya nyaris jam 10 malam, Pak, itu. Saya baru masuk. Masih kirim angka ya. Iya. Oke. Nggih, Bu, nggak apa-apa, Mbak Novi. Ya, Mbak Novi. Pak Priyo nggak gabung ini ya, Aldi ya? Pak Priyo ada shift malam, Mbak, jadi beliau bisa. Oke. Jadi gini, ini sengaja, bukan, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali ya. Kita daerah kong kali kong lah apa. Pak Priyo ini yang tahun lalu menang juga loh. Menang juga, Bapak Ibu ya. Menang juga. Nomor 1 ya, dia dapat hadiah cuma free langganan investor premium ya, 1 tahun ya. Waktu itu jadi ya hadiahnya itu ini sekarang menang lagi. Wih, hebat banget ini. 6588 ya. Beliau ya yang terdekat lah dengan 6581. Baik, itu jadi nanti hadiahnya kita bisa sampaikan dan bisa digunakan, Pak. Mungkin minggu depan juga saya akan transfer sahamnya ke rekening Mbak Novi yang ada di BNI Sekuritas. Ya, silakan kalau masih ada usul pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang dari grup BNI Sekuritas Semarang mungkin juga. Nggak ada chat. Ya, sementara belum sih, Pak. Sementara mengucapkan yang tadi Pak Omek tadi mengucapkan ke Novi. Omek, oke. Pak Omek ya. Oh ya, berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang saya masih ingat, itu banyak yang bertanya tentang waskita, ya WSKT ya. WSKT kan barusan aksi korporasi right issue dan hari ini baru diperdagangkan kan ininya ya. Right-nya ya. Ya, jadi ya WSKT kan masih tebusnya di harga berapa ya? Harga penebusannya masih di bawah harga pasar kan? 620, Pak. 620 ya. Sedangkan harga pasarnya tadi berapa, Pak? 630. Hampir sama ya, hampir sama. Ya, tapi jadi masih di bawahnya lah. Jadi saya beli lagi, Pak, right-nya, Pak. Ya. Berapa, Pak? Tadi dapat harga berapa, Pak? Tatang? Rp10. Iya, persis ya. Jadi kenapa harga right-nya itu kisarannya segitu? Karena harga teoritis ini, harga teoritis right itu yang ada di pasar itu adalah selisih antara harga penebusan itu kan 620, harga pasar 630. Jadi selisihnya itulah right-nya, ya harga teoritis right-nya. Jadi tapi bisa tidak selalu sama gitu naik turun. Jadi tadilah ya right-nya. Ya lumayan 10. Pak, 765 lumayan. Saya jual. Kenapa? Saya jual 765, tapi modal saya di 880 kalau nggak salah. Terus saya saya beli right, terus nanti saya beli balik. Oh iya, maksudnya Rp10 tambah 620 ya Pak, masih iya, 630 ya? Saya dapat modalnya. Jadi oke lah. Oke, itu yang strategi ya. Jadi kalau soal prospek, saya kira begini ya. Saya sih termasuk optimis untuk masa depan waskita. Kenapa? Waskita ini kan labanya cukup bagus ya. Cukup bagus. Hanya masalahnya kan tadinya di hutangnya yang gede. Gitu kan. Dulu pernah kita dengar Bu Ratna ya dari Waskita Karya yang paparan di sini. Itu yang gede. Nah, tapi dengan right issue ini, right issue itu kan untuk nutup utang uangnya. Jadi dengan demikian secara sederhana nih, Waskita Karya utangnya akan jauh berkurang dengan dana hasil right issue. Nah, kalau dananya ini utangnya ini udah terbayarkan, maka beban bunganya itu akan berkurang banyak kan. Nah, itulah sehingga dan itu yang salah satu yang mungkin akan membuat waskita
lebih prospektif daripada yang lalu. Itu aja sih kalau dari sudut pandang saya yang sangat sederhana ini. Itu, jadi silakan aja. Oke, silakan yang lain ada, itu mengenai waskita ya. Dan masih sampai tanggal 12 ya untuk masa penebusannya. Masih ada waktu untuk bermain-main di itu. Waskita Right juga. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lagi. Ada. Iya, sepertinya sudah Pak Pak ya. Atau perjalanan untuk besok itu. Pak Ari, sedikit aja Pak Ari. Ya Pak Yos ya. Oke. Tinjauan kira-kira 2022 kayak apa? Pandangan Pak Hari, personal aja gitu ya. Ya, personal. Nah, ya. Kira-kira itu. Saya optimis Pak. Tetap ya. Saya juga realistis, tetapi saya melihat tahun 2022 jauh lebih baik dari 2021. Kenapa? Pertimbangan saya, walaupun ini ya, ini kalau masalah Omikron ini kan ya menjadi kita ini ya, ada yang pesimis, waduh nanti ada Omikron lagi ya begini. Ya, semuanya kita tidak tahu, tapi sudut pandang saya sekali lagi ya, kesiapan kita di dalam menghadapi Omikron ini rasanya kok lebih safe lah karena kita ada pengalaman menghadapi COVID-19 yang lalu ya, yang begitu parah, tapi sekarang udah disuntik, udah vaksin ya, ini saya kira kok itu akan lebih bisa teratasi. Dan juga menurut cerita para ahli kesehatan sendiri kan tidak seganas pada COVID-19 yang lalu ya, itu sehingga saya melihat secara makro ya, ekonomi kita akan menjadi lebih tumbuh ya untuk tahun 2022. Rasanya kalau ekonominya baik, keamanannya baik, ya kesehatannya baik, ya tidak ada alasan untuk tidak tumbuh pasar modal kita. Bahkan ngomong-ngomong soal prediksi ya Pak Yos ya, saya sih ya optimis ya pada akhir tahun 2022 indeks akan menginjak di kisaran 7.000 ya. Sekarang kan 6.000, katakanlah 6.500 sampai 6.600 ya. Jadi masih ada angka 400 saya kira agak yang moderat ya untuk dicapai pada tahun 2022. Itu pandangan saya Pak Yos. Jadi moga-moga itu benar-benar ya kita terjadi. Dan saham-saham yang tadi saham-saham itu akan kita luncurkan atas dasar usulan Pak Tatang ya, dari sisi fundamental. Nanti mungkin dari mentor yang lain ya, mentor lain boleh menyajikan ya, sekali lagi disclaimer, kalau Yuli itu kadang-kadang nggak mau gitu kan, nanti kalau salah ya salah biasalah. Kalau di dalam seperti ini nggak ada yang tepat, tapi yang penting ada dasarnya. Ketika Anda memilih itu apa? Kalau saya fundamentalis, bandarmologi, ya nanti saya kombinasi. Itu saya sampaikan. Mungkin di Cahyo juga Pak Hasan. Nah, moga-moga Pak Yos dan kawan-kawan tahun 2022 kondisinya sudah semakin membaik. Sehingga saya sudah kangen banget untuk kopi darat ya. Outlook kita sudah 2 kali di Bali sama di Jogja. Terus 2020 nggak ada kan, terakhir 2019. Jadi moga-moga nanti di sekitar bulan Maret lah ya, itu kondisinya kalau sudah semakin kondusif ya, kita bisa Outlook ketemu di mana terserah nanti, apa di Semarang gitu yang belum pernah itu juga. Tapi setidak-tidaknya saham-saham akan kita luncurkan dalam bulan Januari ya, untuk pendekatan-pendekatan. Saya menggunakan pendekatan fundamental dan bandarmologi ya. Itu bandarmologi bukan dalam artian yang negatif ya. Saya akan lihat likuiditasnya, siapa aja yang bermain ya, paling enggak untuk jangka waktu 2-3 bulan lah ya. Jadi sampai akhir Maret lah, itu targetnya akan seperti berapa seperti biasanya. Itu Pak Yos dari saya. Gimana komentarnya Pak Hari? Ada komentar itu yang dikirim oleh si Vivi tadi. Ya. Komentar dari Pak Hasan Fauzi yang Direktur Pengembangan BEI ya. Oh, ya. Mengenai
agak berubahnya perilaku investor baru, terutama yang milenial dibandingkan dengan investor-investor yang lama-lama. Iya. Justru yang sekarang ini banyak lari ke saham-saham yang digital, bank digital atau yang lebih ke teknologi. Dan kecenderungan sekarang malah saham-saham blue chip mulai ditinggal gitu kan. Ya mungkin ini stagnannya Unilever atau malah turun, HMSP dan macam-macam yang dulu jago-jagoannya di sana. Sekarang kayak saham yang ditinggal gitu kan. Nah, gimana pendapat Pak Ari? Komentarnya. Saya persis Pak. Tadi kan sebelum ada komen ini pun kan saya sudah bilang, ini struktur investor kita berbeda, karakternya berbeda, sehingga pilihan sahamnya pun akan berbeda. Jadi saham-saham yang blue chip, yang LQ45 itu juga mungkin memang benar ya. Ini terlepas dari komennya Pak Direktur BI pun, saya pun sebagai pelaku yang sudah cukup pengalaman, saya melihatnya akan seperti itu memang Pak Yos. Jadi mari kita ya apa boleh buat gitu. Kalau kita mau eksis ya menyelesaikan pasar aja. Itu seperti ini. Jadi pilihan-pilihan ke saham blue chip bukan saham blue chip itu jelek ya. Tetapi cobalah kita ukur aja. Misalnya yang tidak turun. Tadi saya tekankan contoh HMSP turun, Telkom turun, Astra turun, Unilever turun, dan turunnya bukan main-main itu. Ya saham yang seperti itu 40%, semen Indonesia, SMGR turun seperti itu kan dulu nggak terpikirkan itu ya. Naik selalu naik ini sekarang terjadi seperti itu. Nah, ini kan tidak bisa memaksakan diri gitu untuk selalu itu gitu. Ya udah, mana yang gampangnya kalau kita ngomong mana yang bisa berpotensi menghasilkan cuan gitu aja lah Pak ya. Tapi juga tidak terlalu ngawur pilihan sahamnya gitu. Itu saya menyampaikan aja di sana Pak. Jadi setujulah Pak, setuju dari itu. Tapi bukan karena komennya Pak Direktur BI, tapi pendapat pribadi saya juga wah ini pasarnya akan begini nih. Ya sudah gitu. Nah berkaitan dengan termasuk ya Pak aksi korporasi. Kita perhatikan aja deh, ada apa nih, right issue ada apa, pengakuisisi ada apa, itu yang bisa menghasilkan spektakuler. Benar, ya. Coba lihat aja, semua yang naiknya signifikan itu karena diawali dengan aksi korporasi. Ini bisnis informasi loh, jadi jangan males kita semua untuk membaca ya, oke, kita pahami. Nah, tidak ditelan begitu saja, ada rumor, oke, baca. Dia terus dianalisis, tentu saja seperti itu. Ya, coba ya sekarang saya bicara poli. Sekali lagi saya tidak menyuruh ya untuk poli, tetapi kalau poli ini restrukturisasinya berhasil, ya Pak, seperti saya bilang ini luar biasa loh, pertumbuhannya luar biasa. Harga sahamnya bisa signifikan kalau berhasil. Tapi kalau itu hanya ya seperti yang lalu-lalu lah hilang lagi ini itu digoreng-goreng ya memang akan turun lagi. Tapi perusahaan ini kan kita sama-sama pernah lihat itu ya, punya potensi yang besar dan pesaingnya di Indonesia nggak banyak loh yang mempunyai produk seperti poli ini ya. Perhatikan dulu aja. Jadi jangan langsung diambil. Saya kira kita perlu perhatikan dulu dan berapa Pak Yos punya nggak ini dulu kan dia kalau bersama-sama saya punya deh masih ada Pak. Masih. Oh masih ya, masih punya. Itu pasti di atas 100-an ya Pak kita beli ya pada saat itu kan. Iya, masih ada yang nyangkut di atas lah. Iya, makanya ya kita aja Pak. Dengan harapan kembali ke itu. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, kalau ini ya, Pak. Saya termasuk yang berdoa restrukturisasinya selesai. Iya Pak, benar. Ya itu makanya saya main di bawah tadi karena ya udah si Justina bilang Pak Ari ya udahlah sambil nunggu yang di atas kita main di bawah cari cuan di bawah untuk sambil menunggu di atas kalau naik terus ya syukur gitu ya syukur lah. Tapi tadi saya nggak bisa dapat cuan yang besar karena kecepatan jualnya. Iya berapa Pak Yos? Oh ambil juga ya di bawah ambil ya 7 berapa waktu itu ya? Masih sempat di 67 gitu kan. Wah sebetulnya manis banget itu belinya. Tapi jualnya mungkin nggak bisa sampai 90-an ya Pak Yos.
Belum sampai, masih di bawah 80 udah saya jual, takut nggak gitu naik. Rupanya naik. Oh, udahlah gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Ya kalau naik lagi kita masih punya di atas. Itu yang saya maksudkan. Jadi jangan ya, kalau saran saya jangan menggunakan harga rata-rata. Itu bisa ini. Kalau di rata-rata, misalnya nih Pak Yos punya harga 140, beli 167, rata-ratanya itu pasti di atas 100 Pak Yos. Ya kan? Kalau Pak Yos menggunakan rata-rata nggak nyampe-nyampe, ya udah kita pakai last in first out. Biasanya harga yang beli terakhir yang murah jual dulu. Turun lagi beli lagi, naik ya masih punya yang di atas. Itu biar bisa biar bisa senyum-senyum gitu kan, ya harus LIFO, Pak. Iya. Kalau nggak manyun terus. Manyun terus. Kita happy aja lah. Iya, Pak Yos. Terima kasih, Lari. Terima kasih Pak Yos, terima kasih sarannya Pak Tatang juga. Mungkin kalau masih ada satu lagi pertanyaan atau usul? Ini ada dari Pak Omek sih, Pak. Oh, Pak Omek, ya. Selamat sore, Dokter. Pada Pak Cahyo, Pak. Ya, Pak Cahyo tadi sempat mention BRI BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Mohon share visi ke depannya tentang saham ini. Apakah bisa dibuat untuk menabung dan untuk secara fundamental bagaimana ya? Terima kasih Pak. Pak Hari juga mungkin bisa. Terima kasih Dokter Hari. Jadi saya terus terang jarang melihat fundamental ya. Tapi kalau untuk BRIS ini saya pikir secara fundamental sudah cukup mahal itu ya. Harganya sih sekarang ada di per 88 kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita bicara fundamental saat ini, ya tentu balik modalnya sekitar 88 tahun lagi. Nah, itu bisa diartikan sendiri apakah ini secara fundamental masih bagus atau enggak. Gitu. Nah, kalau secara prospek ini ke depan tentu kita semua ingin menjadi Indonesia itu menjadi salah satu kiblat dari keuangan internasional, gitu, keuangan syariah internasional ya. Itu masa kita kalah sama Inggris gitu, sebenarnya kita sebagian besar adalah Muslim. Maaf ini saya ya karena ini bicara BRIS ya. Jadi secara prospek ini sebenarnya cukup cerah, apalagi kita dibantu oleh pemerintah ya, ada KNEKS Next itu. Terus ada program-program yang lain, itu cukup membantu sekali saya pikir untuk perkembangan BRIS di masa depan gitu ya. Tapi sekali lagi itu masih mimpi ya. Realisasinya seperti apa saya juga kurang tahu, apakah akan sama seperti muamalat gitu ya. Kalau muamalat itu kan semua orang pengen muamalat itu besar gitu. Tapi ketika ditanya apakah Bapak punya rekening muamalat? Nah, ternyata nggak punya rekening. Bagaimana kita bisa membesarkan muamalat kalau kita tidak punya rekening muamalat gitu ya? Nggak pernah mengajukan pembiayaan di muamalat. Tapi kalau BRIS ini akan agak berbeda ya. Yang mau buka rekening di BRIS itu banyak, udah banyak. Ke depan juga ini jadi salah satu proyek pemerintah juga untuk menciptakan satu bank syariah yang kuat. Itu cuman memang kondisi fundamentalnya masih kurang mendukung, dan secara teknikal kalau saya menggunakan Ichimoku masih di bawah awan ya. Jadi masih naik sideways. Saya kurang tahu kalau di Elliott wave apakah ini masih di gelombang keempat gitu ya, tapi gelombang 4 mungkin 5-nya masih ada potensi. Cuma nanti harus nanya Pak Tatang nih, Pak Tatang kan menggunakan HTF ya. Jadi kalau HTF ini biasanya nunggu di gelombang 4 ini, jadi nanti nyari gelombang 5-nya. Gitu. Sementara kalau saya
4 ini saya hindari dulu nih sebelum confirm mau ke 5 gitu. Tapi itu masalah strategi masing-masing. Cuman saya tahu bahwa Pak Tatang itu bikinnya strategi sama dengan saya, berbasis data gitu ya, tidak berbasis feeling, sekedar feeling, tapi berbasis data. Jadi mungkin bisa diskusi juga dengan Pak Tatang kira-kira gimana nih. Ini wave 4 ini masih bisa lanjut atau malah mau koreksi lagi, saya juga kurang tahu. Itu. Nah, ini menyambung dengan Pak Yos tadi, Pak. Jadi kalau saya lihat itu di LQ45 saat ini, itu perusahaannya sudah cukup lama ya Pak ya, cukup banyak kan diisi oleh perusahaan-perusahaan lama. Kalau kita lihat bahwa tidak hanya manusia, tapi perusahaan, organisasi, bahkan pergerakan harga itu ada siklusnya, Pak. Perusahaan itu sama, manusia ada dari bayi, kemudian masuk balita, remaja, kemudian dewasa, terus mulai senior, akhirnya turun. Ini di perusahaan juga seperti itu. Kita lihat siklusnya misalnya Unilever gitu ya. Unilever sudah matur ini, sudah dewasa, siklusnya udah di sana. Tinggal bagaimana direksi bisa mempertahankan supaya dia tidak segera jatuh gitu ya. Kalau syukur-syukur bisa masih naik gitu, itu luar biasa direkturnya. Tapi kalau tidak jatuh pun itu sudah bagus gitu ya. Karena memang sudah lama, jadi dia paling enggak harus mencari atau membuat produk-produk baru, paling tidak pengganti dari si Blue Band yang dijual. Saya belum melihat gantinya Blue Band itu apa, yang eye catching, yang bisa jadi andalan Unilever itu apa, saya belum lihat. Nah, untuk mungkin yang lain telekomunikasi ya, Telkom ini juga ke depan saya kurang tahu ya, karena ada switching nih, kalau tadinya jualan halo-halo sekarang jualan data. Nah, ini yang perlu di ini juga, karena Telkom ini kan investasinya harus terus-menerus ya, continue ya. Tidak bisa berhenti, karena kalau berhenti dia akan ketinggalan teknologi dan ditinggal oleh pelanggannya. Jadi mungkin investasi makin lama makin pendek. Di Indonesia 5G belum jalan, sudah kepikiran 6G. Itu kebayangkan berapa capex-nya nanti. Capex untuk 5G belum kelar, sekarang udah ada 6G. Terus nanti belum ada yang namanya Starlink dari si Elon ya, Elon Musk itu sudah meluncurkan satelit-satelit yang akan menghubungkan seluruh dunia. Jadi satelitnya banyak, itu juga bisa jadi persaingan di telekomunikasi semakin kuat. BTS itu mungkin nanti kurang diperlukan lagi kalau proyek Starlink ini akan berjalan. Nah, saya melihat kembali ke LQ45 banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah dalam tahap mature. Itu makanya mungkin dari bursa sendiri juga merasa bahwa ini kalau sudah mature ini ya tinggal jatuh kalau perusahaan si manajemen tidak bisa mempertahankan supaya tidak jatuh. Ini tugas berat dari manajemen, tapi memang harus seperti itu ya. BCA pun kalau kita lihat book value-nya berapa ya, sebentar saya lihat. BBCA ini sekarang pernya sudah 30. Terus kemudian price to book value-nya mana ya? Per 30 itu berarti berapa persen ya? Nggak ada 5% artinya returnnya itu kalau
kalau labanya dibagikan semua. Ya, 100 dibagi 30. Ya, sekitar 3,3% setahun. Itu returnnya kira-kira gitu kalau labanya dibagikan semua. Kalau labanya dibagikan 50% dalam bentuk dividen, tentu kita hanya akan mendapat return sekitar 1,6-1,7 per tahun, kira-kira seperti itu. Ini saya lihat dari book value-nya masih 4,5. Oke sih, 4,5 ya, masih oke book value-nya gitu, masih belum terlalu mahal, tapi 4 untuk bank besar ini sudah cukup tinggi ya untuk bank besar ya. Betul. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, ya terima kasih Ki Cahyo jawaban untuk tadi khususnya Pak Dr. Ombek. Ya, masih ada? Kalau tidak ada, ya sudah hampir 9:30 Bapak Ibu, saya Ki Cahyo, Aldi, dan kemudian mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dan atas nama Investa maupun selaku pengelola di BNI Sekuritas Semarang, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk masih ada waktu besok ya Bapak Ibu berlibur sampai kita ketemu hari Senin tanggal 2 Januari 2022. Semoga nasib kita lebih baik dari tahun 2021 ya yang kita rasakan sama-sama lah ya. Saya yakin, saya optimis ya pada secara pribadi tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri perjumpaan malam ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekurangan, dan selalu kami terbuka untuk warga Investa maupun nasabah-nasabah BNI Sekuritas untuk diskusi ya kapan aja. Dan kita akan jadwalkan seminggu sekali kalau tidak ada sesuatu yang halangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tahun baru. Terima kasih. Malam. Terima kasih Pak Hari. Selamat tahun baru. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hari. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.